Tim hukum TKN Jokowi Ma'ruf mengadakan diskusi jelang keputusan MK atas perselisihan hasil pemilu di Rumah Cemara, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Yunia Harsari langsung dari lokasi. Yunia, apa saja pemaparan dari tim hukum TKN soal perselisihan hasil pemilu ini? Zilvia, tadi memang ada sejumlah hal yang disampaikan oleh tim advokasi dan hukum dari tim kampanye nasional yang pada secara umumnya ini disampaikan oleh sang direktur Ade Irfan Pulungan. Dan tadi pada intinya tim kampanye nasional menilai bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan pemohon secara atau untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima dalam pokok perkara, dan keyakinan ini memang didasari pada beberapa poin, yakni yang pertama, pihak terkait yang dalam hal ini adalah paslon 01 yang diwakili oleh tim kuasa hukum menilai dalil-dalil pemohon baik dalam permohonan pertama maupun permohonan perbaikan ini tidak dapat menjelaskan secara baik seperti itu, di mana adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif baik yang dituduhkan kepada termohon atau dalam hal ini adalah KPU dan juga kepada pihak terkait atau yang dalam hal ini adalah paslon 01. Yang kedua, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pemohon ini dinilai tidak ada korelasinya dengan sengketa hasil pemilihan umum seperti itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada MK oleh undang-undang. Banyak bukti-bukti yang ditarik karena tidak dapat memenuhi unsur alat bukti. Ini setidaknya dihitung atau terpantau oleh tim advokasi dari paslon 01 ada 22 C1, form C1 yang ditarik pada saat persidangan karena dinilai tidak dapat memenuhi unsur alat bukti. Dan yang ketiga ini adalah keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan kemarin juga berkisar pada soal-soal yang terdahulu seperti dugaan adanya kecurangan-kecurangan pada saat kampanye dan bukan saat proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara. Dan yang terakhir ini juga termasuk untuk keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan pada saat persidangan, ini membahas soal DPT siluman yang hingga akhir persidangan tidak dapat dibuktikan dengan jelas dari mana tuduhan 17,5 juta DPT siluman yang dituduhkan, dan juga situng yang lagi-lagi dipermasalahkan yang jelas-jelas ini sudah dibantah oleh saksi ahli dari KPU bahwa secara teknologi dan secara fungsi situng tersebut hanya digunakan untuk keperluan transparansi informasi kepada publik dan bukan sebagai alat utama penghitungan resmi dari KPU. Sylvia. Ayu, lalu bagaimanakah persiapan dari pihak paslon 01 dalam menghadapi putusan MK nanti? Tadi disampaikan pada umumnya tim kampanye nasional atau tim hukum dan advokasi dari paslon 01 Jokowi Amin tidak menyiapkan atau tidak memiliki persiapan khusus jelang sidang putusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun tadi disampaikan bahwa nanti seluruh tim kuasa hukum ini akan hadir dan juga tim advokasi dari TKN nanti juga akan hadir, dan kemungkinan jika nanti memungkinkan memang jajaran dari sekjen partai pengusung ini juga nanti akan hadir dalam sidang putusan dari MK. Namun pada intinya dari tim kuasa hukum paslon 01 ini akan mendengarkan dengan seksama apa saja fakta-fakta persidangan yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk putusan pada 27 Juni mendatang, dan itu nanti akan diberikan atau akan dijadikan pertimbangan mana saja yang nanti akan dinilai merugikan paslon 01 dan juga tidak, dan terkait dengan adanya indikasi dari yang dilihat oleh tim hukum 01 ada saksi-saksi yang menghadirkan fakta-fakta yang tidak benar seperti itu, maka akan dilihat lagi mana yang dipertimbangkan oleh hakim. Jika itu masuk dalam pertimbangan, nanti juga akan dipertimbangkan oleh TKN apakah ini akan diproses lebih jauh, atau jika tidak itu nanti sudah termasuk pada ranah publik, dan siapapun nanti yang akan merasa bahwa dicurangi seperti itu dari fakta-fakta yang tidak benar tadi, maka diserahkan kepada publik jika ada yang ingin memprosesnya di jalur hukum. Sementara demikian, Sylvia, untuk saat ini kembali ke Anda. Terima kasih Yunia Harsari atas laporan Anda.